Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 50 sesi Selasa Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Wastafel di PT Komplotan WSTFL dengan software Flexim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Al-Mufid dengan NPM 240 320 10197. Faris Pratama dengan PM 24032010175. Oke, next. Nah, oke, langsung saja ke pendahuluan. PT Komplotan WSTFL merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi perangkat sanitasi wastafel berkualitas premium dengan sistem produksi tipe diskrit. Nah, mengingat kompleksitas alur manufaktur yang melibatkan 10 tahapan pengerjaan terintegrasi dan 5 tenaga kerja operator, penggunaan simulasi sistem diskrit menjadi instrumen krusial dalam melakukan perancangan serta evaluasi performansi sistem sebelum desain tersebut diterapkan secara nyata di lantai pabrik. Pendekatan ini memungkinkan praktikan untuk mengidentifikasi dini potensi kendala operasional, seperti penumpukan antrian atau biasa disebut dengan bottleneck dan tingginya waktu menganggur atau biasa disebut dengan idle time, yang beresiko menurunkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, penelitian simulasi ini sepenuhnya mengandalkan perangkat lunak Flexim sebagai media pemodelan tiga dimensi yang interaktif untuk memprediksi serta menvisualisasikan perilaku sistem berdasarkan data waktu pengerjaan aktual. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat utilisasi resource pada setiap stasiun kerja, menganalisis efektivitas pembagian beban kerja operator, serta menemukan solusi optimal dalam meminimalkan waktu tunggu. Melalui hasil simulasi ini, diharapkan PT Komplotan WSTFL dapat merumuskan usulan perbaikan strategis seperti penyimbangan lintasan atau land balancing dan penataan ulang tata letak fasilitas demi tercapainya aliran produksi yang lebih efisien dan produksi. Oke, next. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat utilitas resource yang meliputi kelima operator dan stasiun kerja pada proses produksi wastafel di PT Komplotan WSTFL. Yang kedua, bagaimana performansi sistem produksi jika ditinjau dari total waktu yang dibutuhkan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas pembagian kerja kelima operator terhadap kelancaran sistem produksi pada berbagai varian wastafel yang diproduksi. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat utilitas resource yang meliputi kelima operator dan stasiun kerja pada proses produksi wastafel di PT Komplotan WSTFL. Yang kedua, menganalisis performansi sistem produksi jika ditinjau dari total waktu yang dibutuhkan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Dan yang ketiga, mengevaluasi tingkat efektivitas pembagian kerja kelima operator terhadap kelancaran sistem produksi pada berbagai varian wastafel yang diproduksi. Oke, next. Nah, selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan rekomendasi berharga bagi pihak manajemen PT Komplotan WSTFL dalam mengambil keputusan strategis untuk mengoptimalkan utilitas resource dan mengefisiensikan total waktu produksi. Dan nomor dua, membantu perusahaan dalam mengevaluasi efektivitas beban kerja operator serta merancang solusi perbaikan sistem tanpa harus mengganggu aktivitas nyata di lantai pabrik. Dan yang ketiga, menjadi referensi dan tambahan wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya terkait penerapan simulasi komputer menggunakan software Flexim untuk menganalisis performansi sistem manufaktur. Selanjutnya terdapat asumsi. Yang pertama, kelima operator bekerja dengan kecepatan yang konstan dan diasumsikan tidak mengalami penurunan kinerja akibat kelelahan atau fatigue di luar jam istirahat yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, seluruh mesin maupun peralatan pendukung pada ke-10 tahapan aktivitas produksi berfungsi dengan normal tanpa mengalami kerusakan mendadak atau breakdown selama jam operasional berlangsung. Dan yang ketiga, kualitas pasokan bahan baku yang masuk ke dalam sistem diasumsikan seragam dan memenuhi standar produksi, serta material selalu bersedia tanpa adanya jeda keterlambatan. Oke, next. Nah, selanjutnya terdapat desain perusahaan. Yang pertama, deskripsi perusahaan.
PT Komplotan WSTFL adalah perusahaan manufaktur pionir yang berdedikasi penuh pada penyediaan perangkat sanitasi atau sanitary ware modern dengan fokus utama pada produk wastafel berkualitas premium. Nah, produk ini dirancang menggunakan material pilihan dengan presisi tinggi dan teknologi terkini agar tahan lama, aman digunakan, serta mudah dibersihkan. Tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern akan perangkat sanitasi yang fungsional sekaligus memberikan sentuhan estetika tinggi untuk mempercantik interior. Selanjutnya terdapat visi perusahaan. Nah, menjadi pemimpin pasar yang paling dihormati dalam industri sanitary ware di Indonesia melalui dedikasi tanpa kompromi terhadap inovasi desain dan keunggulan kualitas. Perusahaan bercita-cita menjadi standar emas merek nasional yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi air. Visi ini mencakup ambisi untuk memperluas jangkauan distribusi agar produk inovatif dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, terdapat misi perusahaan mengimplementasikan teknologi manufaktur terkini dan kontrol kualitas yang ketat guna menjamin setiap unit wastafel memenuhi standar internasional. Perusahaan berfokus pada riset dan pengembangan R&D untuk menciptakan desain baru yang ergonomis dan efisien penggunaan air. Nah, selain itu, kami berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ramah lingkungan, serta memberikan layanan punna jual yang responsif dan solutif. Next. Nah, di sini terdapat logo perusahaan yang dapat dilihat sudah kami tampilkan untuk logo perusahaannya. Nah, untuk penjelasan logo ini yaitu desain lingkaran melambangkan kebulatan tekad dan persatuan tim. Aliran air segar yang membentuk huruf S merupakan inisial nama perusahaan yang mengalir ke dalam mangkuk berbagai representasi produk utama yaitu wastafel. Penggunaan gradasi warna biru dipilih secara khusus untuk mencerminkan profesionalisme teknologi tinggi, kebersihan air, serta sifat perusahaan yang dinamis menuju kemajuan. Jadi di sini kan terdapat logo kayak huruf S itu melambangkan PT Komplotan WSTFL. Nah, selanjutnya di bawah angka S, huruf S itu terdapat wastafel. Oke, next. Nah, di sini terdapat desain sistem produksi menggunakan ini Draw.io. Jadi, alur produksi wastafel di PT Komplotan WSTFL ini diawali dengan kedatangan bahan baku yang kemudian didistribusikan oleh kelima operator menuju area penyimpanan sementara berdasarkan 5 varian material penyusunannya. Selanjutnya, seluruh material tersebut dikumpulkan untuk menjalani tahap persiapan alat dan pemeriksaan kualitas sebelum dipindahkan secara otomatis oleh transporter menuju dua lintasan pemrosesan yang berjalan secara paralel. Nah, pada lintasan pertama, fokus pengerjaan meliputi pembuatan pola, pembentukan detail, pemasangan sistem pembuangan, sedangkan lintasan kedua berfokus pada penyelesaian estetika melalui pencampuran warna, ini, proses laminasi, dan pembersihan sisa produksi. Seluruh tahapan stasiun kerja yang dibantu oleh otomatisasi robot ini pada akhirnya menyatu kembali di tahap akhir untuk melalui proses pengecekan dimensi atau biasa disebut dengan QC dan penyimpanan. Sebelum identitas tersebut keluar dari sistem sebagai produk jadi yang siap didistribusikan. Jadi itu tadi gambaran untuk desain sistem produksi bagian alur atau kita buat di dalam Draw.io. Next. Nah, selanjutnya data dan asumsi simulasi. Ini dapat dilihat terdapat 10 aktivitas dan 10 pengukuran, yang dimana data penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung di lantai pabrik PT Komplotan WSTFL dengan melakukan 10 kali pengamatan waktu dalam satuan menit. Jadi ini semua waktu ini dalam satuannya menit pada masing-masing stasiun kerja. Model simulasi ini dibangun dengan 3 asumsi utama. Yang pertama, operator bekerja dengan kecepatan konstan tanpa mengalami kelelahan di luar jam istirahat. Yang kedua, seluruh fasilitas dan mesin beroperasi normal tanpa breakdown mendadak. Dan yang ketiga, kualitas bahan baku seragam dan selalu tersedia tanpa jeda keterlambatan. Jadi itu tadi penjelasan data dan asumsi simulasi. Oke, next. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan penelitian. Jadi di sini sudah kami cantumkan eh, flowchart berupa gambar yang mungkin dapat dilihat ini dari mulai studi lapangan, studi literatur, seterusnya hingga pengumpulan data. Ini terdapat 10 pengumpulan data. Yang pertama, data persiapan alat. Yang kedua,
data pemeriksaan kualitas bahan baku. Ketiga, data pembuatan pola. Keempat, data pencampuran warna. Kelima, pembentukan detail permukaan. Keenam, data proses laminasi. Ketujuh, data pembersihan sisa produksi. Ke-8, data pemasangan sistem pembuangan. Ke-9, data pengecekan dimensi produk. Dan yang ke-10, ada data penyimpanan hasil produksi. Nah, untuk pengelolaan data ini kita menggunakan simulasi diskrit dan menggunakan software FlexSim. Oke, next. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke sesi running software. Nah, di sini udah masuk software FlexSim dan new model. Tampilannya akan seperti ini. Lalu ini langsung saja kita oke. Nah, berikut tampilan dari FlexSim-nya. Pertama-tama kita akan membuat model dari perusahaan kami yaitu Sanitary. Nah, pertama kita bikin source. Nah, source di sini adalah tempat awal dari bahan baku kita. Oke, di sini kita namain menjadi kedatangan bahan baku ya. Kita klik 2 kali. Oke, nah di sini kita juga memilih interarrival time. Untuk sini box. Lalu sini kita milih yaitu eh, periodic rates yang ini hourly rates custom daily repeat. Nah, ini kita atur menjadi 40 semuanya. Oke, 40 semuanya. Oke, jika sudah, kita masuk ke apply dulu, kita masuk ke flow, kita pilih penerbangan ini, lalu kita port by case, kita tambahkan case menjadi 5, nanti, nah, oke ini, lalu kita trigger, 5 plus, on creation, plus data, set item by percentage, menjadi 5, ini yang pertama kita itu 40, 25, 15, 10, 10. Kita kita tambahkan plus di sini ke data lalu set label. Nah, di sini my labelnya diganti product type. Oke, kita ke plus lagi, terus kita ke visual. Nah, kita pilih yang set color by case. Nah, kita tambah menjadi 5. Ini bebas kalau ngatur warnanya seperti apa. Nah, kalau saya seperti ini, kalau sudah kita apply, kita oke. Lalu kita buat queue. Queue-nya ini sebanyak 5 ya teman-teman. Soalnya variannya 5. Kita rapiin. Oke, jika sudah, queue-nya ini kita beri nama penyimpanan batu alam. Oke, ini penyimpanan kaca. Oke, ini penyimpanan granit. Ini penyimpanan stainless steel. Lalu ini penyimpanan keramik. Oke, lanjut kita ke menuju. Kita tambahkan elemen semuanya dulu ya, teman-teman. Akan dibagi menjadi 2 di sini. Dari multiprosesornya kita bikin seperti ini ya. Oke,
Oke, ini kita tambahin terakhir di sini. Lalu di sini nanti ada multiprosesor lagi dan ada sync untuk uh, hasil akhir atau produk jadinya ini disimpan di si sync sini ya. Oke, selanjutnya kita tambahin buat operatornya. Nah, operator yang saya gunakan itu ada 5 di sini. Untuk orangnya ya, orangnya itu ada 5. Oke, masing-masing ditaruh sini. Lalu, eh, saya menggunakan robot untuk di sininya. Kemudian pada multiprosesor kedua ini, saya menggunakan transporter. Di sini kalau sudah kita setiap ini kita kasih robot, kita kasih ini teman-teman kita konekin semuanya dari awal sampai akhir. Untuk yang A dulu dari objek ke objek, kita tambahin connect objek yang ada ini transportasinya. Oke, ini ke sini seperti ini. Jika sudah buat yang awalnya ini tadi, ini kita jangan lupa use transport semua ya teman-teman, agar bisa diambil oleh operatornya dan transportasinya. Oh, ya, di sini itu kita kasih 100 ya untuk maksimum kontennya. Juga kita use transport semuanya. Ya, jika sudah semuanya ini kita bisa namain satu persatu untuk setiap elemennya. Kita namain yang bagian prosesor dan multiprosesor yang terlebih dahulu ya. Yang pertama ini persiapan pemeriksaan, proses satunya ini persiapan alat. Kita tambahkan yang kedua, pemeriksaan material. Oke, nah, ini kita namain pembuatan pola. Oke, ini menuju ini kita namain pembentukan detail. Ini kita namain sistem. Oke, yang bawah ini kita namain pencampuran warna. Ini kita namain proses laminasi. Ini kita namain pembersihan. Ini pengecekan dan penyimpanan. Oke, yang satu kan
Yang kedua, penyimpanan. Oke, namain yang ini itu persiapan. Selanjutnya di sini kita isi menuju pencampuran warna. Di sini kita isi menuju pembentukan detail. Nah, di sini kita isi menuju pemasangan sistem. Yang bawahnya menuju proses laminasi menuju pembersihan. Ini menuju pengecekan. Untuk yang sini ini namanya produk jadi. Oke, kalau sudah kita namain semua, kita rapiin terlebih dahulu ya teman-teman. Oh ya, kalau udah ini kita save dulu ya, jangan lupa nanti biar nggak hilang. Kayak di sini sudah saya save. Berikutnya kita akan masukin expert fit di dalam proses-proses aktivitas kita ya. Oke, di sini saya akan memasukkan nilai expert fit. Expert fit-nya pertama kita pencet statistik. Nah, ini expert fit-nya kita klik. Oke, kita tunggu sebentar. Kita klik new. Nah, ini kita hapus dulu. Terus ini kita ganti persiapan alat. Persiapan alat kita oke. Nah, kalau udah kita analyze, kita enter data bagian ini terus apply. Nah, sebelumnya kita akan copy dari data dari Excel-nya dulu. Yang ini. Oke, kita kopas. Nah, kita setelah kopas, kita klik ke paste. Nah, kalau sudah dipastikan nilainya 10, kita oke. Yes. Nah, jika sudah, ini kita klik done. Nah, kalau sudah, ini kita klik model, automatic fitting. Nah, kalau udah gini, udah dinyatakan good, kita klik done. Setelah itu, kita klik application, terus simulation representation. Nah, ini kita klik yang flexim, terus apply. Nah, ini jangan lupa yang bagian sini kita copy, terus kita done, terus apply, done. Nah, kita masukkan di sini, klik 2 kali, persiapan alat, kita klik di sini. Nah, jangan lupa dihapus tanda ini, terus ini juga, terus ditambahin get stream. Oke, terus buka kurung current. Nah, seperti ini. Setelah itu kita apply. Kita apply, langsung oke. Kita silang aja. Nah, oke, selanjutnya kita copy dulu di Excel yang bagian pemeriksaan. Nah, di sini kita copy dulu. Oke, kita lanjut ke expert fit-nya lagi. Done. Nah, selanjutnya kita ke data. Nah, di sini kita klik new. Nah, kita hapus. Selanjutnya ini pemeriksaan
material. Nah, kita klik OK. Jangan lupa kita analyze, kita enter data, bagian enter atau edit data values, terus apply. Nah, langsung klik paste. Ini data kalau udah 10 yang kita salin dari Excel tadi, kita oke. Ini yes. Nah, kalau sudah ini kita klik done. Oke, setelah itu kita masuk ke models, kita klik automatic fitting. Nah, kalau udah dinyatakan good, kita klik done. Kalau sudah, kita ke application. Selanjutnya, klik simulation representation. Kita klik FlexSim. Nah, kita apply. Nah, ini jangan lupa kita salin. Kita copy. Kalau udah di copy, kita masukkan di sini. Nah, kita hapus. Tambahi get stream. Ini kita klik current. Nah, jika sudah, kita klik apply. Oke. Apply, oke. Nah, oke, sudah. Selanjutnya masuk ke pembuatan pola. Fit. Maaf. Nah, hanya fit kita ini tone. Ini disilang aja. Misalnya new. Ini dihapus. Pembuatan pola. Oke. Nah, kita analyze. Enter data. Bagian ini diklik, apply. Sebenarnya kita akan mengcopy datanya dahulu, yaitu pembuatan pola di copy di Excel. Nah, kalau udah di copy, kita paste. Nah, kalau udah datanya dipastikan 10, kita klik OK. Yes. Nah, kalau sudah, klik done. Selanjutnya kita masuk ke models, automatic fitting. Nah, kalau datanya udah good, sama aja kita klik done. Oke, lanjut ke application, simulation, terus ini pilih ke FlexSim, ini ke apply. Nah, kalau udah, ini kita copy. Kalau sudah di copy, kita masukkan ke sini, buatan pola. Oke, selanjutnya kita paste. Nah, kalau udah di paste, dihapus, tambah get stream. Nah, oke. Kita tambah buka kurung, itu current. Oke, kita tutup kurung. Nah, jika sudah kita apply, kita oke. Nah, selanjutnya kalau pembuatan pola sudah, kita masuk ke pencampuran warna. Kita salin dulu Excelnya, datanya di sini, pencampuran warna. Nah, kita copy, kita masuk ke expert fit. Klik down, ini disilang aja. Oke, selanjutnya new. Oke, kita ini hapus dulu. Kan kita tadi sudah menyalin di sini, yaitu pencampuran warna. Maka ini ditulis pencampuran warna. Pencampuran warna. Nah, kalau sudah kita oke, kita analyze, kita enter data, apply, kita paste. Nah, ini datanya udah 10, kita oke. Yes. Nah, kalau sudah ini kita klik done. Selanjutnya masuk ke models automatic fitting. Nah, kan ini udah dinyatakan good, jadi kita klik down saja. Lanjut ke application, lanjut ke simulation, kita klik ini, kita pilih software FlexSim, kita apply. Nah, kalau sudah ini kita klik, nah kita copy dan dimasukkan di sini di export nya. Oke, masuk ke start time, kita copy.
Maaf. Ini get stream. Oke. Kurung current. Kalau sudah kita apply, kita oke. Nah, jadi itu tadi pencampuran warna. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan detail. Sebelumnya kita copy dulu yang di Excel pembentukan detail. Mari kita cari pembentukan detail. Nah, ketemu ini. Kita salin aja seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita salin. Kita masuk Superfit. Ini klik down. Down. Ini disilang saja. Nah, selanjutnya new. Nah, ini dihapus. Tadi kan eh, setelah pencampuran warna itu terdapat pembentukan detail. Kita tulis pembentukan detail. Nah, kita oke. Kita analyze. Kita enter data. Klik ini, apply. Nah, kita paste. Nah, ini kan datanya udah 10, kita langsung saja ke oke. Ini klik yes. Nah, kalau ini sudah ada datanya, kita klik done. Jika sudah, kita masuk ke models, automated fitting. Nah, kan ini udah dinyatakan good, jadi kita klik done. Jadi caranya itu sama semua ya teman-teman. Selanjutnya ke application, kita klik simulation representation. Ini klik software flex sim, langsung apply. Nah, jangan lupa kalau sudah gini ini disalin, dimasukkan di sini pembentukan detail. Nah, kita masukkan di sini. Kita paste, kita ganti ininya, diganti get stream. Oke, jadi current, tutup kurung. Jika sudah, kita klik apply, setelah itu oke. Nah, setelah pembentukan detail, masuk ke proses laminasi. Ya, kita copy dulu proses laminasinya, datanya, kita copy. Oke, kita masuk ke Superfit. Nah, ini jika sudah, kita klik down, ini disilang aja. Selanjutnya new. Jadi selanjutnya adalah proses laminasi. Proses laminasi. Jika sudah, kita oke. Kita analyze. Enter data. Sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita paste. Nah, ini data-datanya sudah 10. Kita klik oke. Kita klik yes. Nah, kalau sudah ini kita jangan lupa klik done. Setelah itu masuk ke models. Nah, terus automated fitting. Nah, jadi ini udah menyatakan good. Jadi kita klik done saja. Oke, terus ke application. Klik simulation. Nah, ini kita pilih software FlexSim. Terus apply. Nah, udah ini jangan lupa kita copy. Jika sudah di copy, maka kita masukkan di proses laminasi ini. Kita klik 2 kali, ini dihapus, terus di paste. Jangan lupa untuk mengganti stream menjadi get stream. Nah, selanjutnya kita tambahi current. Nah, udah kita apply, klik oke. Nah, sudah. Selanjutnya terdapat pemasangan sistem. Ini, nah mungkin kita copy dulu datanya pemasangan sistem. Oke, nih, pemasangan sistem. Masuk langsung ke ini, kita klik down. Nah, kita klik new. Ini dihapus. Tadi kan kita bagian yang ini, pemasangan sistem. Jadi kita tulis di sini, pemasangan sistem. Maaf. Sistem. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita analyze. Kita enter data. Klik ini, apply. Jangan lupa di paste datanya. Nah, ini kan udah 10. Langsung saja klik OK. Yes. Klik done saja. Oke, kita sudah langsung model. Kita mengecek
Apakah modelnya udah good? Nah, ini udah tertera good, maka kita download saja, langsung kita lanjutkan ke application. Lanjut ke klik simulation. Ini memakai software FlexSim, terus di apply. Nah, ini jangan lupa disalin. Jika udah disalin, kita masuk ke FlexSimnya lagi, kita masukkan Expertfit-nya, kita paste di sini. Nah, jangan lupa sama seperti tadi, stream diganti dengan getStream. Terus kita tambahi buka kurung, tutup kurung, tambahi current. Tutup kurung. Nah, jika sudah, kita klik apply, terus oke. Nah, jika sudah pemasangan sistem, selanjutnya pembersihan. Kita salin dulu, yaitu di sini pembersihan. Oke, kita copy dulu, langsung masuk ke Expertfit. Ini klik down saja, down, silang, new, ini dihapus, ini tadi pembersihan. Kalau sudah kita oke. Nah, kita kalau udah masukkan kita analyze. Kita enter data, pilih enter ini terus apply. Jangan lupa dipaste. Nah, ini udah dipastikan datanya udah 10, maka kita klik OK. Kita klik yes. Nah, kalau udah ini udah keluar kayak gini, kita klik down saja, teman-teman. Nah, kalau sudah kita klik model automated fitting. Nah, kita mengecek apakah modelnya sudah good, dan ternyata sudah good, maka kita klik done. Nah, selanjutnya ke application, yaitu klik simulation representation ini, terus kita pilih software FlexSim, terus kita apply. Nah, ini jangan lupa di copy, terus masuk ke FlexSim lagi, kita masukkan datanya yang sudah kita copy tadi di sini. Kita kontrol, kita paste. Jangan lupa ini stream diganti dengan getStream. Oke. Nah, jika sudah, kita play saja, terus kita oke. Nah, yang terakhir ini terdapat multiprosesor, yaitu ada pengecekan dan penyimpanan. Oke, kita salin dulu di Excel-nya. Ini kita masukkan pengecekan dulu. Kita salin, masuk ke Expertfit. Kita down, disilang. Nah, ini dihapus. Tadi kan sudah disalin ini, yang bagian pengecekan. Jadi kita tulis di sini pengecekan. Kalau sudah kita oke. Kita analyze. Kita enter data. Play. Nah, kan udah kita copy tadi, sekarang berarti tinggal di paste. Nah, ini kalau udah datanya udah 10, maka kita klik oke. Kita klik yes. Nah, ini kalau udah keluar, berarti kita klik done. Selanjutnya ke models automate ini. Nah, ini kalau modelnya udah good, berarti kita klik down saja, lanjut ke application. Selanjutnya ke simulation representation, kita klik FlexSim. Nah, kita apply. Nah, jangan lupa ini di copy, dimasukkan, lanjut ke FlexSim. Kita klik ini. Nah, ke pengecekan kita. Nah, jangan lupa seperti biasa, stream diganti getStream. Oke, turun kita current. Kita play, kita oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kan multiprosesor. Jadi ada dua, kan kita pengecekan sudah kita masukkan, sekarang penyimpanan. Kita copy dulu datanya, penyimpanan. Oke, kalau sudah kita masuk Expertfit, kita download saja ini, new. Nah, ini dihapus. Jadi yang terakhir tadi ini ada penyimpanan, maka di sini dituliskan penyimpanan sesuai dengan judulnya tadi. Kita oke. Kita analyze, kita enter data, jadi di play, terus kan kita udah copy, maka kita akan paste. Jika udah 10, maka kita klik OK, klik yes. Nah, kita lihat di sini udah, kalau udah sesuai, maka kita klik done. Akhirnya terdapat models. Ini diklik automated fitting. Nah, di sini modelnya udah menyatakan good.
evaluasinya itu good, jadi kita klik done. Oke, selanjutnya application, kita klik simulation. Nah, ini ikut diklik software FlexSim, terus selanjutnya apply. Nah, di sini jangan lupa di copy datanya, terus kita masuk ke FlexSim, kita masukkan di ini penyimpanan, kita hapus dulu, kita paste. Nah, ini dihapus, ganti get stream, terus buka kurung, sekarang kita play, kita klik OK. Jadi di sini untuk data expert feed-nya sudah saya masukkan satu persatu. Di sini itu setiap conveyornya itu udah ada data expert feed-nya. Jadi itu saja dari saya. Oh ya, jika sudah kita atur semuanya, untuk waktunya ini kita bisa atur teman-teman ya. Untuk secondnya ini 8 jam, udah bener ya 8 jam ya. 288.00. Nah ini jam 16, jam 4 sore. Oke, kalau udah diatur, kita bisa bikin dashboard. Add dashboard. Lalu dashboard ini fungsinya untuk menampilkan output nanti yang kita run ya, hasil running kita. Oke, kita bisa ke dashboard ini, average WIP. Nah, ini teman-teman, kita pilih di sini uh, untuk select object, kita search queue, processor, sync, multiprocessor. Nah, ini kita select. Untuk yang nggak kita gunain, kita bisa hapus menuju, kita hapus. Oke, bisa kita apply, dan kita oke. Selanjutnya kita ke bawah state bar. Nah, di sini juga kita akan select source queue, processor, sync, multiprocessor. Select. Untuk yang ini idle processing dan block ini kita utilize, dan yang sisanya itu kita hapus. Oke, dan yang di atas ini yang nggak kita gunain bisa kita hapus, contohnya untuk menuju tadi kita hapus. Oke, apply. Oke, seperti ini teman-teman ya, kita bisa silang dulu. Nah, yang tadi itu kan kita harus menentukan ini ya, waktu istirahatnya ya, istirahat karyawan kita pilih satu di sini, kita pilih ke breakdowns, kita pilih add new time tabel. Ini silang dulu, kita tambahkan source. Ini kita pilih elemen yang nanti akan istirahat di waktu yang kita tentukan. Kita queue di proses sourcing. Oke, kita select, kita apply, kita oke. Ini kita edit tabelnya ini, kita pilih yang database ini ke daily repeat. Nah, ini kita istirahat pada jam 12 sampai jam 1 ya teman-teman, jadi 1 jam. Nah, ini bisa kita atur. Nah, oke, seperti ini kita apply, terus kita oke. Nah, fungsinya untuk yang member tadi ini biar semuanya itu udah include ya teman-teman. Nah, kita cek di sini juga untuk breakdownnya ini udah ke input juga. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk merunning ya teman-teman. Oke, coba kita run dulu. Oh, sebelumnya kita ini dashboard. Nah, oke, bentar, ini kita atur dulu ya. Oke, terus kita run, kita agak cepetin.
Mungkin yang penyimpanan ini kita hapus saja teman-teman, karena kan ini tidak menghasilkan apapun dan tidak digunakan. Bentar, yang penyimpanan tadi ya. Oke, kita hapus penyimpanan. Nah, oke. Kita apply, kita oke. Nah, kita jalanin lagi. Oke, bentar. Nah, ini udah mulai jalan ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat semuanya. Hijau ini collecting, memperoleh 100%. Oke, di sini semuanya karyawan bekerja. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman yang nanti kita analisis. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita masuk ke model konseptual yaitu Activity Cycle Diagram (ACD). Activity Cycle Diagram merupakan alat pemodelan konseptual berbasis grafis yang menggambarkan urutan siklus hidup aliran produksi wastafel di PT Sinkomplotan Wastafel. Nah, di sini terdapat kedatangan bahan baku yaitu source, kemudian ini ada wait berupa kayak antrean gitu. Lalu ada persiapan alat. Lanjut di sini, ini adalah aktivitas-aktivitasnya sampai produk jadi yaitu sync, yaitu tempat untuk penyimpanannya. Next, kemudian di sini ada model simulasi yang akan dibuat di Flexsim. Nah, di sini terdapat source, kemudian queue, ada operator juga. Operatornya itu orang 5 karyawan ini dengan ada robot, transporter, di sisi multiprosesor, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan pola, pembentukan detail, pemasangan sistem, di bawahnya ini pencampur warna, proses laminasi, pembersihan, dan digabungkan lagi. Lalu di sini terdapat pengecekan dan penyimpanan, di mana disatukan di multiprosesor. Lanjut, ada sync, itu produk jadi. Next. Kemudian untuk verifikasi dan validasi di sini verifikasi adalah model simulasi yang berhasil berjalan sesuai dengan rancangan konseptual tanpa adanya error dalam sistem. Nah, hal ini dibuktikan secara langsung dengan bersihnya jendela Copilot Console pada software Flexsim. Kemudian validasi yaitu pengujian statistik melalui fitur Expert Fit mengonfirmasi bahwa data parameter model simulasi telah valid. Nah, salah satu distribusi pada persiapan alat ini Johnson SB menjadi representasi dari sistem nyata dengan skor Swan yang tinggi yaitu 82,26 dan tingkat persentase error yang sangat rendah sebesar 0,08%. Next. Nah, sini terdapat output simulasi. Yang pertama itu average WIP, di mana rata-rata antrean produk di seluruh stasiun sangat rendah, yakni konsisten di bawah angka 1. Nilai antrean tertinggi hanya tercatat pada stasiun pembentukan detail sebesar 0,46. Nah, rendahnya angka ini menunjukkan bahwa aliran fisik produksi berjalan dengan lancar tanpa penumpukan atau bottleneck, yang berarti hal ini membuktikan kapasitas kinerja mesin dengan operator sudah sangat responsif dalam menangani laju kedatangan material. Yang kedua ada state bar, di mana sistem mengalami ketimpangan utilisasi resource yang mencolok akibat tingginya waktu menganggur atau idle time. Waktu produktif processing terbaik hanya ada di stasiun pembentukan detail 35,85%. Sedangkan stasiun pembersihan mencatat rekor idle time terburuk hingga 91,6%. Banyaknya produk yang tertahan karena menunggu alat angkut atau waiting for transport semakin mempertegas inefisiensi ini, sehingga sistem sangat membutuhkan penyeimbangan lintasan line balancing agar performa operasional menjadi optimal. Next. Kemudian di sini terdapat fishbone diagram, yaitu usulan perbaikan di mana untuk mengatasi tingginya waktu menganggur di PT Sinkomplotan WSTFL, mencakup penataan ulang fasilitas untuk memangkas travel time, pemindahan barang, serta pelaksanaan time and motion study guna menetapkan standar waktu baku yang akurat. Selain itu, perusahaan sangat disarankan untuk melakukan penyeimbangan lintasan atau line balancing agar beban kerja mesin dan operator terdistribusi lebih merata.
yang didukung dengan penerapan strategi buffer stok minimum untuk menjamin kelancaran ketersediaan material di stasiun awal. Sebagai langkah penunjang operasional, penetapan standar operating procedure atau SOP yang tegas beserta program pelatihan keterampilan rutin wajib ditetapkan demi menciptakan ritme kerja yang lebih sinkron, disiplin, dan efisien secara keseluruhan. Di sini terdapat desain fishbone diagram pada perusahaan kami. Next. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yang pertama, tingkat utilisasi kelima operator dan stasiun kerja menunjukkan ketidakseimbangan mencolok dengan dominasi idle time yang terlampau tinggi. Manfaatan produktif terbaik hanya ada pada stasiun pembendungan detail, yaitu 35,85%, sementara inefisiensi terburuk terjadi pada stasiun pembersihan dengan idle time mencapai 91,68%. Performansi aliran fisik berjalan sangat lancar tanpa antrean macet atau bottleneck, dibuktikan dengan rata-rata work in process yang konsisten di bawah angka 1. Namun waktu penyelesaian akhir belum efisien karena stasiun yang cepat harus tertunda menyelesaikan stasiun sebelumnya. Diperburuk oleh tingginya waktu tempuh alat angkut atau transfer time. Ketiga, efektivitas pembagian kerja operator belum maksimal dan tidak proporsional akibat ritme kerja yang tidak sinkron. Berdasarkan analisis akar masalah, hal ini disebabkan oleh ketiadaan SOP, kurangnya pelatihan, serta tata letak fasilitas yang terlalu jauh dan tidak ergonomis. Selanjutnya ada saran yaitu melakukan time and motion study secara komprehensif di lantai produksi untuk mengevaluasi waktu siklus sehingga perusahaan memiliki standar waktu baku operasional yang akurat. Yang kedua, merancang simulasi perbaikan tata letak fasilitas atau relayout menggunakan software Flexim untuk mendekatkan jarak antar stasiun guna memangkas travel time pekerja dan mengurangi antrean barang secara signifikan. Ketiga, memodelkan usulan penyeimbangan lintasan yang dipadukan dengan strategi buffer stok minimum untuk memastikan kelancaran material dan mendistribusikan beban kerja operator secara lebih merata. And next. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See See you. you.